Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya, Gauri Inge Pratiwi, kelas 12 MIPA 1, nomor absen 16, akan menjelaskan materi gelombang elektromagnetik yang akan dipelajari di kelas 12 SMA MIPA. Apa yang akan saya jelaskan? Nanti saya akan menjelaskan apa itu gelombang elektromagnetik, sifat-sifat gelombang elektromagnetik, jenis-jenisnya, dan manfaat serta bahaya yang akan ditimbulkan gelombang elektromagnetik di dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan pertama tentang gelombang elektromagnetik yaitu pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Jadi, gelombang ini bisa merambat di ruang hampa seperti angkasa. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan listrik dan medan magnet yang rambatannya tegak lurus. Nah, untuk bisa membayangkannya, berikut adalah gambarnya. Gelombang elektromagnetik memiliki sifat-sifat tertentu yang dapat membedakan dengan gelombang lainnya, yaitu pertama, merupakan gelombang transversal yang bentuknya seperti lembah dan bukit. Yang kedua adalah dapat merambat di ruang hampa. Yang ketiga, memiliki konstanta kecepatan di ruang hampa sebesar 3 kali 10 pangkat 8 m/s. Yang keempat adalah gelombang elektromagnetik dapat dipantulkan atau refleksi, pembiasan atau refleksi, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Yang kelima, arah perambatan tidak dipengaruhi oleh medan listrik maupun medan magnet. Yang keenam, medan magnet maupun medan listrik terjadi perubahan secara bersama-sama. Yang ketujuh adalah besarnya energi dipengaruhi oleh besarnya frekuensi. Jadi, besarnya energi dapat dicari melalui persamaan E sama dengan H kali F, di mana H sama dengan konstanta Planck yang besarnya adalah 6,6 dikali 10 pangkat 34 joule second. Dan F itu adalah frekuensi. Lalu, jika tidak ada frekuensi, maka bisa dicari dengan H dikali C per lambda. Selain sifat-sifat, gelombang elektromagnetika juga memiliki jenis-jenis ataupun macam-macamnya yang dapat diurutkan berdasarkan besarnya energi ataupun frekuensi. Nah, urutannya ini bukanlah urutan sembarangan. Jadi, untuk menghafalkan urutannya, maka diperlukan jembatan keledai ataupun singkat-singkatan yang dapat membantu kita untuk menghafal. Contohnya adalah radio, mira, tampak, usang, gambarnya. Radio menunjukkan gelombang radio. Mi menunjukkan gelombang mikro. Ra menunjukkan sinar inframerah. Tampak menunjukkan cahaya tampak. U menunjukkan cahaya ultraviolet. Sang menunjukkan sinar X ataupun sinar ronsen. Dan yang terakhir adalah gambarnya menunjukkan sinar gamma. Dari urutan 1 sampai ke 7 dapat diketahui bahwa sinar atau gelombang radio memiliki frekuensi yang paling kecil, sedangkan sinar gamma memiliki frekuensi yang paling besar ataupun energi juga paling besar. Kebalikannya, sinar gamma memiliki lambda yang kecil, sedangkan gelombang radio memiliki lambda atau panjang gelombang yang besar. Lalu, adakah manfaat ataupun bahaya dari gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya tentu saja ada. Untuk manfaatnya, contohnya yaitu adalah gelombang radio yang digunakan untuk komunikasi radio, televisi, maupun satelit. Nah, untuk gelombang mikro dapat digunakan sebagai pemanasan microwave dan digunakan sebagai radar yang merupakan singkatan dari radio detecting and ranging yang digunakan untuk bidang militer seperti pesawat tempur.
Selanjutnya juga ada sinar inframerah yang digunakan untuk terapi fisik seperti penyembuhan cacar maupun asam urat. Inframerah juga digunakan untuk remote control dan teleskop inframerah yang digunakan dalam bidang militer. Dan selanjutnya adalah cahaya tampak yang digunakan sebagai laser dalam serat optik di bidang kedokteran, serta dapat membantu manusia untuk melihat. Selanjutnya adalah sinar ultraviolet yang dapat digunakan untuk terapi fisik, serta membantu pembentukan vitamin D di dalam tubuh, membantu proses fotosintesis dalam tumbuhan, dan mengoreksi keaslian tanda tangan di bank-bank. Dan selanjutnya setelah ultraviolet juga ada sinar X atau sinar Roentgen. Tentunya digunakan untuk memotret tubuh agar dapat terlihat organ-organ di dalamnya. Dan selanjutnya yang terakhir itu adalah sinar gamma yang digunakan untuk mensterilisasi peralatan medis serta digunakan untuk terapi fisik seperti terapi kanker. Selain manfaatnya, maka ada juga bahayanya. Bahayanya yaitu terutama pada sinar ultraviolet yang dikenal sebagai penyebab kanker kulit, katarak pada mata, dan menurunkan imun tubuh. Selanjutnya adalah sinar gamma yang dapat menyebabkan kemandulan dan kerusakan sel atau jaringan di dalam tubuh. Sinar X-ray atau sinar Roentgen juga sebenarnya dapat menyebabkan kerusakan pada sel ataupun jaringan dalam tubuh. Sekian penjelasan materi tentang gelombang elektromagnetika. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih.